Kenalkan dulu ya narasumber kita malam hari ini, yaitu ini Putu Adelia Kussumaningsari, SPSI MSc. Jadi beliau itu dulu sama-sama saya ngambil di UNUD, tapi beda jurusan, itu di S1-nya psikologi, kemudian S2-nya Developmental Psychology di Faculty of Psychology and Neuroscience di Maastricht University Belanda, ya bener ya Del ya? Benar, di Belanda. Oke, terus sekarang ini sedang kesibukannya itu sebagai dosen psikologi perkembangan di Universitas Surabaya dan juga wakil direktur Pusat Konsultasi dan Layanan Psikologi Universitas Surabaya. Wah, aktif juga ya kamu sekarang, Del. Dan untuk organisasinya itu masih muda loh, gila, salut. Untuk organisasinya saat ini sedang aktif di kepengurusan Asosiasi Psikologi Positif Indonesia Wilayah Jawa Timur dan anggota Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia. Adel, makasih banyak nih udah mau sharing malam hari ini sama para ortu milenial. Thank you banget ya. Iya, sama-sama Kak Teh. Jadi topik yang akan kita angkat malam hari ini aku rasa penting banget karena kan kita tahu selama 9 atau 10 bulan lebih dalam pandemi itu masa-masa sulit untuk orang tua, terutama mereka yang mungkin mengalami kendala dengan usahanya, penghasilannya, kemudian anak-anaknya juga yang dia school from home, akhirnya jadi kayak mati gaya, nggak dapet jalan-jalan, kemudian orang tuanya juga kayak stres sendiri. Iya, benar. Jadi malah nggak punya waktu untuk bermain, anak-anak jadi kurang bahagia, jadi anak-anak jadi kurang puas. Nah, sebenarnya penting nggak sih bermain sama anak-anak? Nah, itu dulu yang mau saya tanyain sama Adel. Iya. Penting atau enggak bermain untuk anak gitu ya? Ya, jelas jawabannya penting Kak Kev. Yang Kita sendiri pasti waktu oke. kecil melalui fase itu ya, artinya main dan bahkan ketika dewasa kita merindukan satu momen di mana kita bisa main kayak anak kecil gitu. Jadi kita bisa bayangkan seberapa menyenangkannya sih aktivitas bermain itu gitu ya. Cuman kalau di orang dewasa mungkin bentuk mainannya beda gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara bermain, kaitannya sama tumbuh kembang anak ya memang sesuatu yang penting banget Kak Kev gitu. Karena bermain ini ibaratnya adalah media untuk belajar gitu ya. Nggak cuman menimbulkan fun aja gitu, tapi itu media juga untuk belajar bagi anak gitu. Sehingga dia bisa mengembangkan milestones yang harus dia capai dalam perkembangannya gitu. Makanya kalau riset-riset gitu ya, itu semua pasti membuktikan bahwa bermain itu berkorelasi positif sama utamanya perkembangan kognitif dan perkembangan sosio-emosi. Jadi memang arahnya adalah ke otak gitu ya, ke perkembangan kecerdasan sama sosio-emosi. Walaupun ada permainan-permainan pasti yang menstimulasi gerakan ya, motorik gitu. Jadi komplit sih dengan bermain itu selain dapat happy-nya, tapi dapat banyak manfaat juga gitu. Gitu sih Kak Ya, Kev. ini kita kan membahas tentang balita dan preschool. Berarti anak-anak yang masa kecilnya itu bahagia karena banyak bermain, nanti kedepannya dia bisa jadi lebih pinter, lebih emosionalnya lebih lebih stabil, lebih lebih kayak lebih mantap gitu ya. Seperti itu maksudnya, Del. Ya, depends on permainannya. Jadi saya nggak bilang Oke. pukul rata ya. Artinya semua asal dia Yes. main terus dia jadi pinter, terus dia jadi pinter ngelola emosi pasti enggak. Itu tergantung sama jenis Oke. mainan yang dimainkan. Tapi hasil penelitian memang membuktikan bahwa kalau anak kecil itu happy gitu ya, distimulasi banyak dengan permainan-permainan yang positif, memang berkorelasi secara linear dengan kecerdasannya gitu ketika dewasa gitu. Kenapa gitu ya, kalau secara logika nih, kalau boleh ngomong-ngomong tentang otak, semoga ini nggak berat ya. Kalau mahasiswa saya ngomong tentang otak, dia udah pusing duluan. Tapi Pelajaran fisiologi ya. fisiologi ya, berhubung lulusannya ini ya, neuro gitu. Jadi kalau kita bicara tentang otak itu kan memang fase balita, bayi 5 tahun itu kan adalah fase kritis gitu ya. Orang bisa bilang itu adalah fase kritis, terus juga bisa bilang itu adalah fase sensitif ya kan Kak Kev. Terus juga window of opportunity. Jadi pada masa itu memang si brain kita, otak kita itu saraf-sarafnya ya lagi berkembang banget gitu. Dan bermain itu menstimulasi ibaratnya sinaps-sinapsnya ini tuh cepat ketemu gitu, cepat ngekliknya. Nah, berarti kalau dia cepat ngekliknya, wiring informationnya juga makin cepat. Makin cepat, Yes. processingnya makin baik, secara kognitif ya pasti lebih berkembang. Itu sih kalau secara
logikanya bagaimana sih bermain itu bisa menjembatani kok anak bisa jadi lebih pintar gitu. Terus terkait dengan sosio emosi juga kan, ketika bermain kan banyak mainan-mainan yang menuntut kesabaran tingkat tinggi ya. Nah Iya, iya, iya. itu tantangan banget. Saya ingat waktu kecil kalau udah permainan yang namanya ngeronce, motong-motong gitu ya. Itu kan permainan yang butuh tingkat kesabaran tinggi banget gitu. Jadi kalau anak dilatih dia udah bisa tuh melakukan itu, ya automatically lah dia belajar meregulasi emosi, ya kan, belajar fokus gitu. Jadi anak juga bisa jadi lebih tenang. Terbukti nih kalau Kak Kev pernah dengar ada pendekatan belajar yang namanya Montessori. Bahkan banyak orang tua Montessori. yang pakai main dengan pendekatan Montessori gitu ya. Anak-anak yang terbiasa dengan pola belajar gitu ya, dengan pendekatan itu katanya dilaporkan lebih tenang. Kalau Nah, saya lihat gitu aktivitasnya ya memang aktivitas yang tenang banget sih, artinya dia menyelesaikan dari satu tas pekerjaan atau permainan baru lanjut ke yang lainnya. Nah itu kan juga belajar oke. Nah, belajar mungkin mengelola. bagi yang awam bisa dijelaskan Montessori metode itu seperti apa approach-nya? Itu salah satu approach ya. Saya nggak bilang itu approach yang terbaik, tapi itu adalah satu approach yang dikeluarkan oleh Maria Montessori. Memang dia melatih anak itu untuk belajar dari lingkungannya dengan multi approach juga, ada leveling stage usia. Jadi kalau dia main atau belajar tuh tidak hanya dengan anak seusianya, tapi juga mix usia dengan harapan bisa membantu satu sama lain. Aktivitasnya biasanya dengan belajar yang terstruktur dan teratur. Itu sih kalau Montessori itu. Tapi prinsipnya kalau kita bicara bermain Kak Kev, bisa pakai apa aja gitu. Nggak pakai Oke. approach yang rumit. Wah, aku harus ngambil approach ini, ambil Nggak enggak tahu gitu. Jadi teorinya biasanya ya kan. teori aja gitu Awam ya. atau bukan orang Awam. psikologi, bukan orang kedokteran gitu. Oke, netral Hmm. aja ya sebenarnya. Oke. Hmm. Nah, ngomong-ngomong, kalau tadi dikatakan seperti itu, lalu permainan seperti apa yang bisa membantu stimulasi perkembangan si anak balita kita nih supaya Hmm. dia jadi bagus perkembangannya? Nah, iya, ini memang harus pintar-pintar pilih mainan. Nah, milih mainan itu susah-susah gampang. Jadi nggak sekedar cuman, wah ini mainannya mahal nih, keren nih gitu ya, ini berbunyi, blabli-blabli, ada lampunya dan lain sebagainya gitu. Nggak cuma sekedar dari bentukannya. Tapi yang perlu diperhatikan itu sebetulnya orang tua mesti tahu dulu tahap perkembangan anaknya, Kak Kev. Oke. Nah, jadi anakku ini anak usia berapa gitu ya. Kalau kita bicara balita itu kan dari 0-5 tahun, semua punya milestone perkembangan yang berbeda gitu. Anak usia misalnya 1 tahun gitu ya. Anak 1 tahun itu tahap perkembangannya apa sih gitu ya. Mereka itu kan baru belajar berdiri gitu ya. Mau starting jalan gitu ya. Iya. Berarti kalau kita kasih mainan yang bentuknya dorong-dorongan, nggak make sense ya. Karena dia baru mulai gitu. Nah, jadi permainan apa gitu kalau anak-anak usia segitu mereka baru bisa main yang menjumput gitu ya. Belajar mengenali dunia dengan sensornya gitu, entah visual, entah taktil. Nah, jadi mainan yang kita bisa kasih adalah mainan yang memang sesuai dengan tahap perkembangannya. Orang-orang sering bilang ada sensory play gitu. Main yang dengan menstimulasi sensor, entah misalnya dia mindah-mindahin biji jagung gitu ya, tapi kan menjumput ya, dia belum bisa masukin ke dalam lubang kayak gitu. Itu contoh permainan sederhana. Nanti kalau kita bicara dia Oke. udah umur 2 tahun, lain lagi mainannya gitu. Kalau 2 tahun ini kan anak udah mulai lebih mandiri gitu ya. Sudah mulai bisa jalan, terus dorong dan lain sebagainya. Udah lebih aktif lah secara movement. Nah, kita bisa latih dia dengan permainan yang lebih. Nah, biasanya mereka udah bisa tuh nyusun balok, 2 balok minim gitu. Nyusun balok tuh bisa kanan kiri, bisa buat menara gitu ya. Kalau kita bilang buat menara ya nyusun ke atas. Nah, berarti kita udah bisa tuh kasih dia permainan balok-balok yang gabus gitu, yang kita membantu untuk menyusun misalnya gitu. Terus nanti naik lagi umur 3 tahun udah lebih sophisticated lagi. Dia udah bisa yang namanya memasukkan benda ke dalam lubang. Nah, mulailah kita latih Oke. dia misalnya nyendok-nyendok gitu ya kan. Terus membangun menara juga lebih kompleks. Kita udah bisa kasih dia balok-balok dengan stimulasi yang
tiga gitu ya, 3 balok disusun gitu. Nah itu contoh-contohnya. Jadi pilih permainan mesti tahu dulu tahap perkembangan anaknya. Anak saya umur Oke. berapa, tahap perkembangannya apa yang harus di-achieve ya di anak umur segini. Saya kira kalau orang tua milenial ini nggak susah lah ya nyari info gini, informasi Iya, tahap iya, perkembangan iya, gitu. iya. Maksudnya kan Heeh, beredar heeh. luas gitu di internet. Which is yang penting kita bisa cari informasi yang paling Heeh, heeh, website yang heeh, terpercaya aja heeh. gitu. Nah itu Oke. di situ orang tua bisa memilih permainan yang tepat gitu ya. Oke, ya. Hmm. Kalau untuk kita sendiri sih kebetulan karena aku kan dokter umum, dokter keluarga BPJS-nya. Jadi ada namanya buku pink. Jadi kalau pasien-pasien mulai Hmm. dari dia hamil Tuh. sampai anaknya itu dia balita, dia punya buku pink kayak gini nih. Hmm. Iya. Jadi di sini ada tahap-tahapan perkembangan anak usia segini dia harus bisa apa Hmm. dan apa-apa yang harus dilakukan untuk stimulasi. Jadi mungkin Ya. ini yang basic orang tua harus tahu, pegang, punya dan baca, dan yang lain-lainnya mungkin nah ini lagi yang lain-lainnya nanti ide-ide bermain lainnya aku mau tanya lagi nih setelah ini. Boleh macam-macam. Iya. Kalau bisa searching lagi nanti di internet dan ada aku tanya lagi. Tapi sebelum tanya ke situ, aku mau tanya Del. Hmm. Nah, ada um, anak teman apa anak pasien Hmm. yang cerita kalau misalnya pada tahap usia tertentu dia didiagnosis ada misalnya kebutuhan khusus misalnya kayak autis atau Hmm. hiperaktif Hmm. seperti itu Hmm. ya ADHD, mereka dibawa ke psikolog. Ya, kita tahu masing-masing punya keahlian dan kompetensi masing-masing kan, Hmm. dan di situ selama sekian menit jam itu terapinya adalah bermain, bener nggak? Hmm. Nah, Nah, itu gimana tuh? Diceritain iya. dong. Iya. Dengan terapi bermain gitu ya. Memang ada terapi bermain Kak Fani. Dan dalam bidang Oke. psikologi itu bermain itu digunakan untuk curing anak gitu. Untuk menterapi anak gitu ya. Entah dia yang punya masalah emosi itu terutama gitu ya. Biasanya dia pakai bermain ada sentre gitu ya atau dan lain sebagainya. Atau juga berbagai aktivitas terapi yang lain gitu. Orang tua kadang kalau datang ke tempat terapi ini sama kayak pengalaman dulu ya ketika masih melatih anak-anak seperti itu gitu. Biasanya mereka kok datang-datang terapi mainan sih anakku gitu ya, bukannya dikasih obat dan lain sebagainya. Nah, tapi memang memang bermain itu adalah suatu aktivitas seperti yang tadi tak bilang Kak Kev gitu. Jadi dia adalah Mm-mm. aktivitas yang bisa kita gunakan untuk membantu anak ini mengachieve milestones-nya. Kan makanya biasanya mainan apa sih biasanya entah nyusun balok gitu ya. Anggaplah satu permainan nyusun balok. Anak yang dihadapi ini adalah anak yang kurang bisa atensi gitu ya. Kurang bisa fokus Yes. perhatiannya. Misalnya dikasih dia mainan menyusun balok. Bukan cuma sekedar balok tersusun aimnya gitu. Tapi gimana caranya anak itu bisa coordinating tangan, mata, itu kan perlu koordinasi kan. Mana bisa susun balok kalau misalnya matanya nggak kesini kan nggak mungkin. Nah itu kan sebenarnya melatih fokus, melatih kesabaran. Nah makanya kenapa anak itu dikasih mainan balok gitu misalnya. Gitu. Jadi semua mainan itu punya maksud, punya manfaatnya. Nah dan itu akan jadi bermanfaat kalau kita tahu gimana cara memainkan itu gitu. Bahkan even permainan-permainan yang Nah, sederhana ya toh iya, gitu. Makanya itu kenapa dia. kok itu banyak dipakai. Cuman karena sebutannya Oke. terapi, berarti ada Mm-mm. strukturnya. Jadi nggak asal ngasih mainan anak gitu, tapi permainan ini ada pagunya istilahnya ya. Kenapa dikasih aktivitas ini itu ada maksudnya. Kayak kita sebut Yes. terapi. Berarti ini yang tidak boleh disepelekan oleh orang tua bahwa sebenarnya Hmm. bermain itu adalah suatu hal yang canggih banget ya untuk anak-anak yang masih usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun. Karena di situ otaknya main, matanya main, Benar. fokusnya main, tangannya main, kemudian pada saat dia loncat-loncat, fisiknya juga main, dilatih Hmm. kekuatan ototnya, tulangnya jadi terhentak-hentakan, itu kan dia jadi tumbuh semakin Ya, terstimulasi. Nah, betul. itu pentingnya orang tua. Aku masih muda deh, belum orang tua. Orang tua ada Paling dua. masih kepala dua ya. Iya masih muda loh kakek. Masih muda produktif. Benar,
tanya lagi tadi. Nah, ide bermain. Kadang orang tua nggak punya ide bermain, apalagi kalau yang mereka tipikal yang konservatif kayak aku. Anaknya di rumah terus nih selama pandemi. Nah, biar nggak mati gaya. Kasih ide dong. Apa aja yang contoh-contoh menarik yang mungkin low budget juga. Karena kan sekarang susah tuh beli main yang mahal-mahal untuk kebanyakan orang ya. Ya jelas di rumah aja ya Kak Kev, nggak bisa keluar rumah. Nah ini situasi yang dilematis rekomendasi juga buat IDAI. Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan sebelum pandemi terkendali kasusnya. Ya. Iya, kan dilematis memang gitu. Anak kan secara natural pengen banget nih bisa keluar rumah. Jelas ya, butuh sosialisasi. Apalagi usia mulai 4-5 tahun gitu ya. Masa dimana kalau bermain itu dia udah nggak solitary play, Kak Kev. Jadi bukan main sendiri. Dia mulai ada kebutuhan main sama temennya gitu. Nah ini kan ada needs gitu yang perlu difasilitasi orang tua. Nah memang dengan situasi yang serba terbatas ini situasinya nggak mudah ya untuk semua ya. Termasuk buat anaknya juga nggak mudah. Jadi orang tuanya memang harus kreatif. Mencari permainan apa, aktivitas apa yang bisa dilakukan bersama anak di rumah. Gak mesti beli mainan yang mahal gitu ya. Berbagai alat yang ada di rumah itu bisa kita gunakan. Tergantung kreativitas orang tua gitu ya. Misalnya aja, misalnya jelly gitu ya, atau bahan-bahan bumbu dapur gitu kan. Misalnya mau mengenalkan anak bentuk gini ya, ini lingkaran, ini kotak gitu tuh bisa pakai misalnya bumbu-bumbu dapur gitu ya. Ada bumbu dapur, ada apa tahu tempe gitu ya, terus misalnya ditanya yang mana yang lingkaran gitu ya, itu tuh bisa gitu. Itu adalah tools yang sederhana yang kita nggak perlu beli belanja gitu, dan bisa pakai barang bekas juga kan, macam-macam dari kardus itu bisa dibuat, kalau punya anak kecil bisa dibuat kayak apa ya, maket-maket drama. Itu tergantung kreativitas orang tua. Kita bisa print sendiri bahannya dari internet, terus kita bisa buat boneka-bonekaan stick gitu ya misalnya, itu macam-macam. Jadi dan orang tua bisa browsing juga ya permainan-permainan yang bisa dibuat di rumah itu untuk anak. Ya biasanya itu masalah kemauan dan ada enggaknya waktu. Jadi harus disisihkan waktu gitu. Dan banyak juga ada jasa-jasa di luar sana yang menyediakan permainan gitu ya untuk anaknya di masa pandemi ini. Itu ada. Jadi yang kita tinggal beli playbox-nya doang gitu ya, bayar terus dia equip kayak gitu, kirim ke rumah. Nah, itu buat orang tua yang sibuk tuh jadi alternatif juga gitu misalnya. Jadi banyak alternatif di luar situ gitu. Oke, thank you. Nah, kalau orang tuanya sibuk bekerja, nah ada solusi kah? Iya, kalau orang tua sibuk bekerja mau nggak mau atau harus pengasuhnya. Pengasuhnya juga bisa sambil nyuci. Iya pasti itu ya. Ada tugas lain kita ngumpul. Benar, kan namanya orang tua sekarang WFH, terus anak keliaran kemana-mana gitu ya. Nah kita bisa kasih aktivitas, biasanya aktivitas yang bikin anak anteng itu adalah aktivitas yang melibatkan tangan gitu ya. Dia harus solving, menyelesaikan ini gitu. Misalnya tempel ini, potongan gambar ini supaya jadi satu gambar utuh misalnya. Ya ibaratnya puzzle, cuman nih puzzle-nya murah meriah gitu ya, jadi kayak gambar gitu, terus kita potong sendiri, anak suruh susun. Itu kan salah satu trik di mana anak itu bisa tetap main, tapi juga kita punya space buat diri kita gitu. Nah kita bisa preparing permainan itu, misalnya kita tahu nih seminggu ke depan kita mau sibuk kerja, kayak banyak deadline gitu ya, kita bisa pikirin di weekend misalnya waktu yang kita luang, kira-kira anakku nanti mau aku kasih apa ya gitu, satu minggu ke depan gitu. Jadi bisa di prepare beforehand gitu, dan bisa bareng partner juga, ganti-gantian toh nemenin anak. Itu juga penting. Kerjasama kalau punya kakak ya, dia punya saudara, nah itu kakaknya bisa diajarin tuh untuk bisa ngajak anaknya main, jadi adiknya, jadi nggak tanggung jawab orang tua aja. Gitu. Kalau ada inner circle dia misalnya kayak sepupunya gitu yang trusted itu sebenarnya bisa juga ya. Kalau di Bali kayaknya relatively keluarga besar gitu kan biasanya mayoritas. Jadi teman sebayanya banyak pasti gitu. Yes. Ini ada beberapa pertanyaan titipan nih yang aku sudah tampung sebelumnya. Mana ya?
Dok, mau nanya, penting nggak sih ngajarin anak balita untuk disiplin, misalnya dengan merapikan mainan setelah main, atau kayak bantu untuk membawa cucian ke mesin cuci, baju yang baru habis dilepasnya. Jadi, sejak kapan anak mulai bisa diajarin disiplin? Apakah anak kerjanya hanya bermain? Nah, penting banget dong ya. Itu malah memang harus diajarkan. Kan keteraturan itu harus sudah diajarkan ke anak sejak dini. Keteraturan itu mulai dari teratur bangun tidur, jam bangun tidur gitu ya. Terus habis bangun tidur jam makan. Itu kan keteraturan-keteraturan sederhana yang digunakan untuk practical life skill-nya anak. Jadi itu perlu diajarkan masalah keteraturan itu. Plus habis bermain, itu menurut saya adalah hal yang positif banget Kak Kev. Selain bantu orang tuanya supaya nggak susah bersih-bersih gitu ya, kan juga melatih anak tanggung jawab sama barangnya gitu. Mainannya, dia belajar tanggung jawab bahwa ini mainan harus dirawat, diletakkan di tempatnya. Dampaknya jangka panjang apa? Anak pasti jadi orang yang teratur gitu ya, yang which is dibutuhkan. Kita tuh butuh untuk bisa teratur, on schedule, itu kan dibutuhkan untuk skill ke depan. Jadi itu harus dibiasakan. Jadi nggak cuma main aja gitu ya. Kalau anak masih, tapi lihat umur juga ya Kak Kev. Kalau anaknya masih kecil banget, 1 tahun gitu disuruh ngerapiin sampai bersih ya pasti nggak mau. Tapi paling nggak orang tuanya ikut gitu ya, bareng ayo merapikan bareng gitu. Jadi anaknya tahu oh bahwa kalau aku habis main ini mesti dimasukin loh gitu. Nanti otomatis pasti itu jadi kebiasaan anak. Jadi itu penting untuk dibiasakan. Jangan cuma dikasih mainannya aja gitu. Iya, meskipun sebenarnya ada pengasuh atau ada asisten rumah tangga ya. Iya. Karena nyangkut ke kebiasaan dan lebih jauh lagi ke karakter berarti juga ya. Benar. Oke. Nah, ini ada dilema yang nanya, bagaimana caranya menasehati anak supaya dia bisa ngerti? Anaknya sih masih umur 4 tahun, tapi suka main di luar. Nah, nasihatin anak susah ya. Gimana kalau pengalaman Kak Kev? Susah pasti ya. Masih susah kalau nasihatin anak apalagi usia 4 tahun. Dia belum mengerti, baru belajar sebab akibat. Ya, baru aja belajar, ya kan? Dia baru. Tapi sebenarnya kalau kayak aku kan 4 tahun ya, yang ini dia udah mulai bisa reasoning loh Del. Jadi kayak nanti kan bisa dikit, kayak misalnya kayak kotor gitu. Nanti kan bisa dilap. Kayak gitu ya. Dia emang udah rapiin. Iya, dia emang udah pinter starting belajar melogikakan semua kan yang ada di dunianya ini kan gitu. Nah, ngasih taunya memang agak susah. Ya, memang kita biasa kasih tahu kalau misalnya kamu main di luar, kamu nanti misalnya kalau dalam situasi sekarang gitu ya, kalau misalnya adik main di luar, itu nggak bagus situasinya. Sekarang lagi banyak penyakit di luar. Anak-anak usia 4 tahun ini kan sudah agak lebih konkret ya. Agak udah mulai ngerti gitu. Nanti bisa keserang sakit. Kalau misalnya keserang sakit, malah adik nggak bisa main. Nggak bisa main lagi. Ya kan itu kan logika yang benar ya. Artinya kita tidak membohongi anak. Tapi susah ngasih tahu anak dengan seperti itu pasti. Biasanya kita pakai narasi-narasi gitu ya, cerita-cerita ke anak. Mereka kalau ngasih tahu anak, misalnya kita mau ngasih tahu nih gimana anak biar tertib tidak keluar rumah. Banyak infografis ya, banyak kayak cerita bergambar yang biasanya dipakai oleh orang tua. Nah itu bisa jadi satu media untuk nasehatin dia secara tidak langsung. Jadi kalau misalnya besok dia, aku mau pengen main keluar gitu ya, aku pengen ketemu teman-teman apa segala macam. Kita bisa relate sama cerita yang kita kasih kemarin. Nah kalau keluar itu nanti itu loh ada virusnya itu ada banyak loh di luar gitu. Kalau misalnya adik kena malah nanti jadinya sakit nggak bisa main. Yuk kita main di dalam rumah aja, mama punya ini loh. Nah, jadi kitanya juga harus punya solusi. Kalau aku nggak boleh main di luar, jangan ngelarang dulu. Gimana dong gitu kan? Jadi kita punya solusi gitu. Kalau apa yang kita berikan cukup attracting buat anak, ya semoga gitu ya dia mau untuk di dalam. Jadi kadang kita perlu nggak cuma nasihatin, but how gitu. Aku mesti gimana gitu. Itu juga perlu kita kasih ke mereka. So what? Oke, yes. Ini aku mau nyapa. Kayaknya ada mahasiswanya Adel nih. Ini seru nih antara mahasiswa di mana coba?
di bawah Iya, sayang. sih. Iya nih, oh iya ini Di ada rumah jadi mahasiswa narasumber aku. di Zoom mulu soalnya ya. Iya, lebih banyak di Oke, rumah. ini mahasiswa apa adik kelas? Ada yang Seneng mahasiswa, ya ada yang adik kelas, ada punya yang dosen yang masih muda. ini Pasti Romari eh, Noto nih. Biasa dengerin mm-mm. kelas, dengerin Zoom juga kayak gini. Oke. Tapi masih ini ya, masih jarak jauh pembelajarannya kalau di kampus. Masih Surabaya jarak. gimana? Iya, masih jarak jauh. Masih tinggi ya Oke. angkanya juga dan kalau misalnya tatap muka mungkin banyak resiko yang harus kita pertimbangkan kan. Ketika ngumpulin anak satu mahasiswa 60 gitu ya di dalam kelas tuh kan. Iya, Iya. jadi Oke, ya oke, masih oke. daring sih. Tapi so far so good lah. Asik-asik aja belajar daring. Tapi Oke. kayaknya mahasiswa juga pada happy belajar daring. Oh ya? Lama-lama kayaknya terbiasa gitu. Oh, iya. Apa Hmm. mungkin di rumahnya udah kayak punya layar besar gitu, jadi kayak nggak Ya, merasa ada. ini di sini Yang aku dulu ada ya. layar besar hijau. Oh ya, Jadi ini udah yang satu kayak di room yang TV-TV udah gitu kayak banget ya. studio. Iya, mau nggak Seru, mau seru. akhirnya ada kebutuhan untuk itu. Tapi ya Hmm. sebelum ini ada Dayutri yang nanya, memang sih ya harus ada modifikasi di rumah yang kalau bisa sih memang dianggarkan sama orang tua kalau masih mampu supaya jadi kayak teman tempat bermainnya jadi menyenangkan. Misalnya Iya kayak benar. kalau yang dulu kayak mungkin dulu TV-nya biasa dipasangin speaker supaya Hmm. nanti bisa nonton kayak seakan-akan bioskop Iya, benar benar. untuk anak-anak. Apalagi kalau misalnya anaknya udah mulai punya kelihatan sukanya Hmm. apa kayak gitu harus Mm-mm. difasilitasi ya Benar. supaya dia juga bisa tetap ini di apa mengembangkan bakatnya. Iya. Selamat malam Situasi untuk rumah tuh Dayutri. penting, Kak. Kayak situasi rumah Yes. kan, kalau kita mau buat anak bisa bermain, apalagi anak usia dini ya, dia kebutuhan dia untuk eksplor gerakan motorik itu besar banget. Jadi kita perlu siapin Nah, tempat space yang besar juga di rumah gitu. ini akan jadi dilema banget ya kalau misalnya kita tuh tinggal Hmm. sama pasangan dan sama anak kita di kos-kosan. Aku punya pasien Hmm. yang kayak gitu. Jadi ya memang ya kalau misalnya memungkinkan Hmm. keluar cari tempat yang outdoor untuk bermain tetapi dengan protokol kesehatan kan anak juga aku pikir membutuhkan udara yang Gitu kan. fresh seperti itu. Kalau masih punya halaman pekarangan alangkah lebih baiknya kalau orang tuanya Sabtu Minggu pada saat tidak kerja gitu dirapikan supaya ada hijau-hijaunya, Hmm. udaranya lebih segar dan Hmm. ventilasi yang Iya, terpenting supaya iya, kualitas udara kita di rumah untuk anak-anak juga bagus. benar. Ini ada Dayutri loh yang nanya. Halo dok Waduh. dan Bu Adel. Kenal? Heeh. Dayutri siapa ya? Kalau Dayutri Oh, I-nya 2. psikolog bertanya juga ya. Oh Psikolog ya? loh Dayutri. Heeh. Selamat malam. Selamat Kalau anak malam. umur dua Oke. setengah tahun lagi main sama teman usianya 5-7 tahun, kadang tuh suka nyubitin temennya itu sampai nangis. Sebenarnya aku dulu kecil begitu juga sih. Hmm. Punya ada sepupu yang usia lebih kecil, tapi Iya. kita tuh kayak ngerasa polos gitu dan tidak ketawa. Kadang-kadang jadi malu sama orang tuanya. Nah, Hmm. ini cara ngasih taunya gimana? Iya. 2,5 tahun ya. Dia yang suka nyubit ya, atau dia yang jadi korban cubitan? Kayaknya sih kalau dari sini sih SPOK-nya kadang suka nyubitin Dia anaknya yang umur suka dua nyubitin. setengah. Nah, yang kecil yang dua Yang setengah tahun. kecil yang suka nyubitin, iya. Iya, make sense Kalau ya. aku Dua nggak setengah salah. tahun itu anak-anak itu kalau main kayak apa sih gitu ya? Mereka lebih suka main solitary play, Kak Kev. Dia lebih suka main sendiri gitu. Nobody disturb me lah, pokoknya jangan ada yang ganggu aku. Jadi kalau dia main sama anak yang lebih besar dan anak yang lebih besar ini menyebalkan buat dia gitu ya. Aku lagi asik main, Gemes kau ya. ngerecokin aja saya gitu ya. Ya, respon yang dia tahu, entar dia bisa ngomong ya, baru kosakata terbatas. Lalu apa ya respon yang dia lakukan? Ya dia akan gunakan apapun yang ada di tubuhnya untuk memberitahu aku nggak suka gitu.
kayak nggak bisa Oke. ngomongnya juga masih baru kata berapa kan, belum bisa lancar terlalu banyak. Mm-mm. Jadi ya how to express it ya sebel ya cubit aja gitu. Nah, tapi kalau kita ngelihat anak kita cubit orang lain Mm-mm. seperti itu, nah orang tua perlu memberitahu bahwa mencubit itu membuat dia sakit, rasanya nggak enak gitu. Jadi jangan Oke. dicubit kakaknya gitu. Nah, terus diarahkan ya apa yang harus dilakukan oleh dua orang ini, apa main bareng-bareng atau kakaknya diminta untuk ayo main bareng adiknya. Biasanya kan yang lebih tua ya yang harus mengerti yang lebih kecil gitu. Karena yang lebih kecil nggak mungkin ngertiin Mhm. yang lebih besar gitu. Kitanya sih sebagai penengah. Oke. Tapi kalau suka nyubit, Aku ya itu mm, memang naturally respon anak usia 2 tahun kalau kita lihat. kayak Um, defense mechanism gitu ya. Iya, dan juga kan tipikalnya anak 2 tahun itu, makanya kan ada disebut dengan trouble two. Trouble tuh. Iya, Itu kayak gimana? anak 2 tahun tuh kayak eh, masalahnya tuh banyak, nakal banget gitu. Kenapa nakal 2 tahun gitu ya? Karena dia udah pengen aku yang ngendaliin dunia aku sendiri gitu. Makanya kan dia sukanya pengen bantu orang tuanya, bantunya aku apa yang sebenarnya kayak aku tuh bisa sendiri gitu. Dan biasanya nakal, keras kepalanya mulai gitu. Jadi itu naturally sih. Nah, gimana kita orang tua belajar ini aja, ngarahinnya gitu. Oke. Jadi bisa dilihat sisi baik itu Hmm. sebagai fase perkembangan emosionalnya ya, bahwa ada aku loh, aku bisa, aku ingin ini gitu, Iya, kayak gitu ya. iya. Jadi ya Dan dia udah terbatas ya cara jauhin aja. komunikasi. Oh. Jadi ya dilerai, dijauhin, dikasih tahu pelan-pelan. Cara ngasih taunya udah dikasih tahu. Dari Dwiko, Hmm. Syauki Asanov, bagaimana caranya membuat anak tidak bosan di rumah, padahal semua permainan sudah dimainkan. Nah, ini mungkin permainan seperti apa yang dimainkan? Apakah mainannya aja tapi temen mainnya nggak ada apa gimana? Hmm. Keterangannya masih terbatas ya. Tapi kalau Hmm. untuk menjawab pertanyaannya Mas Dwiko ini ada gimana? Hmm. Ya itu tadi balik lagi mainan yang udah diberikan mainannya seperti apa gitu ya. Ya anak pasti bosan kalau mainannya hanya itu aja ya. Makanya orang tua kan sering bolak-balik beli mainan, kadang itu bikin kantong orang tua jebol juga ya karena bikin anaknya banyak mainan. Tapi anak memang cepat bosan karena kan kalau dia udah bisa ngerjain satu tantangan gitu ya dengan mainan ini ya terus mana lagi gitu. Jadi emang bosen pasti, apalagi dalam situasi seperti sekarang kita bisa maklumi lah yang namanya kebosanan anak tuh tinggi banget ya. Jadi orang tua memang, jangan kan anak kita aja bosen banget ya, udah nggak sabar pengen keluar rumah. Ya di situ perlu strategi-strategi, perlu lebih kreatif dalam mencari apa interestnya anak, terus memodifikasi mainan-mainan yang udah ada. Kadang permainan nggak mesti ribet, nggak mesti yang beli mahal. Yang tadi saya udah sampaikan, Kak Kev. Bisa yang sederhana di rumah gitu ya. Macam-macam bisa di ganti-ganti formatnya gitu ya. Kalau kita bicara sensory play misalnya, mainannya sama gitu ya. Ngaduk-ngaduk, ngaduk-ngaduk. Apa ya misalnya kita pakai jelly terus kita taruh binatang-binatang di dalamnya itu sama gitu. Konsepnya ya anak belajar, cuman mungkin um, beda apa tema gitu ya. Hari ini kita bicara tentang laut misalnya. Jadi jelinya warnanya biru, terus ada hewan lautnya. Nah, itu belajar misalnya menyelamatkan, ayo kita selamatkan hewan lautnya gitu ya. Dari laut gitu. Ayo diambil misalnya gitu. Itu laut. Besok ganti jelinya warna coklat. Hewannya sama. Sekarang kita buat skenario yang berbeda. Aduh, hewan-hewannya ketutup lumpur semua nih. Ayo kita selamatkan dia dari lumpur. Nah, udah ganti lagi temanya gitu kan. Jadi creativity kita. Ini Hmm. ada tools yang sama, aku bisa buat Hmm. apa aja ya. Jadi memang kreativitas Hmm. sih gitu. Oke. Sama alternatif permainan banyak di gadget ya Kak kayak sekarang. Hmm. Macem-macem gitu. Nah, ini Tapi ya nyambung perlu balancing. pertanyaannya. Hmm. Oke, pertanyaan dari Romario Nyoto. Hmm. Em, apakah boleh apabila anak-anak bermain di gadget? Nah, ini Hmm. anak-anak tuh usia berapa dulu? Kalau anak-anak, nah kalau menurut ini
kedokteran itu dari umur 0 sampai dengan 18 tahun. Anak-anak yang mana? Tapi kalau yang konteks kita bahas malam hari ini sih anak-anak balita ya, anak-anak balita di bawah 5 tahun dan preschool. Gimana Del nih kalau misalnya anak-anak main gadget, anak balita? Terkait main gadget, ada yang menyatakan gitu ya bahwa anak sampai usia 2 tahun nggak boleh kenal gadget dulu. Nah, itu yang direkomendasikan. Lebih baik dia tidak bermain gadget gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, prinsipnya adalah bagaimana kita menggunakan gadget itu gitu. Itu bisa kita bawa ke berbagai hal, bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Yang jelas, kalau anak usia dini pasti belum bisa mengontrol penggunaan gadget itu. Nah, itu yang perlu ada peran orang tua untuk mendampingi. Amannya sih kalau kita memperkenalkan gadget, ya di usia yang lebih besar gitu. Nah, 4-5 tahun kita bolehlah perkenalkan dia dengan gadget dengan batasan durasi waktu gitu ya. Kemudian juga jenis permainan yang dimainkan, ya jangan moro-moro anaknya download gitu ya. Orang tuanya yang mengkurasi permainannya. Ini mainan apa sih gitu. Kalau perlu orang tuanya main dulu gitu ya. Jadi tahu, oh nih mainannya cukup safe buat anakku, nih nggak safe gitu ya. Kadang kan muncul iklan-iklan gitu ya di tengah-tengah permainan. Nah, iklan-iklan yang muncul tuh iklan apa? Jangan sampai kontennya membahayakan anak. Kekerasan misalnya kayak gitu atau hal-hal lain lah di media di internet gitu. Jadi kita yang perlu hati-hati. Apakah boleh ya? Lebih baik digunakan untuk anak yang usianya lebih besar gitu dan dengan pendampingan. Tapi berhubung sekarang semua dunia kita terhubung dengan gadget gitu ya. Jadi penggunaan gadget tuh ya memang udah nggak bisa dipisahkan lagi. Anak-anak preschool sekolah gitu ya pakai apa? Kayak komputer. Otomatis dia pasti belajar itu. Nah, kitanya harus menyimbangkan. Kalau dia udah kebanyakan pakai gadget, kebetulan riset saya tuh tentang gadget Kak Kev. Jadi emang fokusnya itu adalah interestnya adalah bagaimana dunia virtual ini shaping gitu ya perkembangan anak dan remaja. Di situ risetku menemukan bahwa anak yang terlalu sering pakai gadget itu memang berkorelasi negatif dengan empati. Seringnya itu berapa lama? Durasi, semakin panjang durasinya gitu ya, dia menggunakan gadget gitu ya, itu berkorelasi negatif dengan empati. Artinya mereka yang lebih sering empatinya lebih rendah biasanya. Tapi itu yang kutemukan gitu ya. Tapi kan perlu pendalaman. Apa sebetulnya kontennya gitu kan. Nah itu juga konten dependent. Artinya dampak penggunaan gadget itu konten dependent. Itu yang tak pelajari. Jadi bukan the matter of durasi aja gitu ya. Artinya lama, pendek itu nggak berdampak. Tapi kontennya itu yang berdampak gitu. Jadi memang perlu pilih kontennya apa gitu, gamesnya apa. Jadi emang milihin mainan itu nggak cuman ya tadi yang seperti aku bilang itu ya, ada mainan udah kasih suapin aja dengan mainan itu. Tapi kita mesti tahu mainan ini cocok nggak gitu. Kalau kita beli di toy store, biasanya di bawahnya ada tulisannya. Mainan cocok untuk anak usia sekian-sekian, manfaat gini gitu. Jadi memang pasti tahu. Tapi kalau di HP, nah, orang tuanya harus lihat dulu reviewnya. Kadang-kadang tuh ada channel-channel di YouTube. Ada channel-channel di YouTube yang dia tuh ada kayak permainannya juga sama. Jadi kayak lagu-lagunya ada, permainannya ada, dan itu seru-seru. Yang baby tip, aku pakai. Cuman memang kalau menurut American APA, American Pediatric Association, ya di bawah 2 tahun seperti yang Adele bilang tadi tidak direkomendasikan. Kemudian kalau yang di atas 2 tahun maksimal 2 jam, tetapi itu di bawah supervisi orang tua. Betul. Gitu. Emang itu rekomendasinya gitu. Aku pribadi juga suka Kak Kev download mainan anak-anak tuh cuman buat tahu aja. Oh kayak gini ya mainannya, canggih juga ya sekarang, nggak perlu. Kalau kecil kan kayaknya orang tua ngasih mainan tuh banyak gitu ya. Ini cukup 1 tablet, ini ternyata bisa memfasilitasi macam-macam ya gitu. Jadi ya amazed lah gitu. Oke. Cuman tetap juga ya harus diimbangi, soalnya kan harus butuh stimulasi yang lain kayak gerakan tangan. Dibanding kalau misalnya dia nggambar kayak anakku bilang megang pulpen belum bisa, tapi dia kalau
bikin A di HP udah bisa, Ya, betul. ngetik udah bisa. Jadi Bisa ya lebih untuk gampang 4 kan? tahun oke, aku masih punya waktu untuk itu. Jadi ya untuk Mas Roma, aku kira namanya Roma Irama. Mario Mudah-mudahan namanya. kenal Mario. mahasiswanya. Ini mahasiswaku yang sangat aktif kalau di kelas ya Mario. Bener ya Mario? Dia punya Oh, geng belajar wow. gitu ya. Mana teman-temanmu ini? Biasanya di mana ada Oh. dirimu ada yang lain. Iya, aktif. Walaupun belajar Oke, online, oke, tapi oke. semangatnya ya, pertanyaan tuh kadang Mm-mm. tajam banget gitu ya, sangat dalam Mm-mm. gitu apa yang mereka. Malah tak lihat kalau belajar online lebih fokus memperhatikan. Mungkin karena sendiri kali di rumah ya. Distraksinya. Oke, kembali lagi konten. Nah, apa yang Nah, dia konten nih si kepalanya. Kalau ini lanjut lagi pertanyaan dari Dayutri, seberapa pentingkah memasukkan anak ke sekolah PAUD, dokter? Saya nanya, ini narasumbernya ada ya malam ini. iya benar. Dia mungkin Bukan bertanya saya. juga. Eh, Lewat saya. Ini lanjutan lagi sedikit, anak 3 tahun sudah siapkah masuk PAUD? Soalnya kalau main dengan teman sebayanya masih suka nyubit temennya. Nah, ini yang dikhawatirkan tadi. Katanya yang nyubit itu yang 2,5 tahun, bener adiknya. hmm, hmm, hmm. Nah, PAUD, perlu gimana? PAUD atau enggak gitu ya. Nah, Mm-mm, ini mm-mm, sebetulnya tergantung orang tua. Saya tidak bilang bahwa masuk PAUD itu buruk gitu ya. mm-mm, Tergantung tujuan orang tua. Karena masukkan anak ke sekolah itu ada manfaatnya, ada positifnya, ada negatifnya. Tergantung juga pendidikan yang ditawarkan oleh PAUD itu, gitu kan. yes, Jadi yes. kalau sebatas misalnya PAUD itu untuk apa sih sebenarnya kan untuk belajar anak sosialisasi, ya kan? Belajar sosialisasi, mengenal lingkungan, mengenal oh kayak gini toh keteraturan, oh begini toh ketemu orang lain, oh gini toh belajar sama guru kan itu sebenarnya yang mau kita fasilitasi di anak-anak kita gitu. Nah ini tergantung jenis PAUD-nya gitu. Kalau menurut saya sih sah-sah aja kalau misalnya orang tua mau memasukkan anaknya ke PAUD gitu. Tapi perlu lihat-lihat juga nih PAUD yang kita masukin buat anak PAUD yang kayak apa isinya gitu. Nah, ini Um, standarnya harus seperti apa? iya, kalau misalnya dia Idealnya. belajarnya 9 to nggak tahu jam 9 sampai jam 2 misalnya full tanpa jeda dengan ekspektasi harus bisa baca, tulis dan lain-lain gitu ya. Terlalu overload kognitif, saya nggak sarankan itu gitu. Tapi kalau misalnya Oke. dia masih child friendly artinya pendekatannya bermain gitu ya, cara mengajarkannya juga tidak penuh ekspektasi bahwa ini anak harus bisa ngitung habis ini besok dia udah bisa kali tambah bagi gitu ya. Artinya senatural anaknya lah gitu ya, sesuai dengan tahap perkembangan anaknya aja. Itu sih saya kira safe. Terus guru-gurunya juga gimana gitu ya. Kebetulan di Ubaya, ini boleh agak promosi. Jadi kalau kita di pusat konsultasi itu ya dan layanan psikologi, kebetulan saya tugas di situ saat ini dan di bagian di divisi non industri. Salah satu unit usaha kita itu adalah kelompok bermain PAUD tadi gitu ya, Oh, sama taman jadi pendidikan. kampus punya unit usaha seperti ini ya? Kampus Punya. punya unit usaha. Oh, keren. Yes, Oke, itu. oke. Jadi itu ada di bawah divisi non industri gitu ya, which is kita juga sedang mengembangkan pembelajaran online untuk anak-anak dari rumah gitu ya. Ya kalau saya melihat sih nggak ada dampak negatif dari anak-anak yang masuk ke sana gitu ya. Ya tak lihat anak-anak mandiri, happy belajar, malah kalau nggak belajar nangis. Karena pandemi ini mostly mereka kangen temennya semua gitu. Jadi kalau ketemu online gitu karena saya suka ngikutin ya pertemuan orang tua, terus habis itu anak-anak ini kumpul gitu. Ada rasa sedih juga gitu melihat mereka gitu ya. Artinya ada kebutuhan untuk itu. Jadi apakah perlu tergantung orang tua, apakah Anda merasa butuh atau tidak gitu ya. Kalau Anda merasa itu butuh, saya tidak bilang itu buruk. Nah, tapi kita yang perlu pintar pilih. Paut yang kayak apa nih? Jadi Nah, pertimbangannya itu kembali ke orang tua dengan melihat apakah sekolahnya itu memberikan apa yang anak butuhkan, seperti butuhkan. itu ya. Iya, Yaitu iya, sosialisasi. Lebih iya. ke sosialisasi. Kalau saya melihat Oke. PAUD itu sebenarnya adalah suatu tempat pendidikan untuk anak belajar, bersosialisasi, gitu kan. Terus apa sih aktivitasnya kan aktivitas-aktivitas untuk menunjang tumbuh kembangnya sebetulnya, gitu.
Jadi semasih itu fine, aman, gurunya juga suportif, sayang sama anak gitu ya. Ya it's okay. Justru banyak anak-anak juga yang bagus kok habis dari PAUD gitu ya, justru belajar sosialisasi, nggak kaget gitu ketika harus sekolah. Nah, tapi tergantung. Dalam situasi pandemi ini banyak orang tua yang akhirnya berpikir ulang. Apakah saya perlu memasukkan anak saya ke PAUD berhubung belajarnya online di rumah? Nah, tergantung. Orang tua punya dua opsi kok. Boleh nggak ngasih ke PAUD juga nggak apa-apa, karena itu bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Tapi kalau orang tua butuh help, butuh bantuan, orang tua nggak cukup bisa untuk nyusun bahan belajar anak, stimulasi anak tadi, seperti yang kita udah bahas Kak Kev. Yang memasukkan ke PAUD itu jadi salah satu opsi untuk membantu gitu ya. Orang tua kan butuh partner nih untuk bisa bantu mengembangkan anaknya ini. Oke, ya. Ini ngomong-ngomong, beritanya masih fresh banget, bulan lalu. Jadi Disdikpora Buleleng wacanakan program wajib PAUD. Nah, ini beritanya di Radar Buleleng 12 November 2020. Menurut Adel bagaimana? Karena ini nggak berat nih kalau mengomentari kebijakan. Berat. Oke. Tapi kalau misalnya seperti itu, akankah ada kemungkinan, kita ngomong kemungkinan aja, anak-anak jadi bosan belajar, karena belajarnya udah dari kecil banget udah diajarin belajar. Maksudnya belajar yang terstruktur, padahal sebenarnya kalau ya seperti itu harus bermain kan juga sebenarnya. Itu balik lagi ke jenis PAUD-nya menurut saya Kak Kevani. Kalau misalnya PAUD-nya itu sangat menyiksa secara psikologis, secara kognitif ke anak, pasti anak trauma belajar. Ibarat nih, mana sih ada anak yang nggak happy untuk menerima satu experience baru gitu? Nggak ada gitu. Anak tuh sebenarnya kan terima aja gitu apa yang dia dapatkan ya 5 tahun pertama itu kan mereka absorbing information gitu. Jadi dia terima aja sebetulnya. Nah cuman kalau begitu dapat pengalaman belajar, pengalaman itu traumatis buat dia, yang dia dapetin malah adverse experience. Adverse experience ini bisa menimbulkan yang namanya toxic stress. Stres dia. Akibatnya apa? Aku nggak suka belajar. Belajar itu beban buatku. Jamin deh, besok-besok dia nggak suka sekolah. Nggak suka belajar. Karena dia nggak menemukan enjoyment dari proses belajar itu. Tapi kalau misalnya di sekolah usia dininya itu fun gitu ya. Ini pengalaman dari, boleh sharing ya? Nggak berniat compare dengan negara lain, tapi apa yang saya lihat gitu ketika saya belajar di luar. Nggak ada anak di sana, waktu saya di Belanda itu yang belajarnya tuh serius banget ketika di usia PAUD itu gitu. Mereka belajar ngitung aja baru SD kelas berapa gitu loh. Jadi fun. Jadi nggak ada anak yang istilahnya, ada banyak kan anak-anak Indo yang juga orang tuanya di sekolah PhD terus anaknya sekolah. Mereka merindukan sekolah. Jadi kesimpulan saya adalah tergantung sekolahnya, tergantung lingkungan sekolahnya gitu. Saya termasuk orang yang mengenyam pendidikan dari PAUD. Jadi ibu saya udah masukin ya dari 3,5 tahun saya udah dimasukin sekolah. Dan saya nggak pernah tuh bosan belajar atau trauma dengan belajar. Malah suka belajar. Mungkin orang bingung gitu ya. Ya, itu tergantung sih. Memang stimulasi yang kita terima. Kalau kita melihat belajar itu adalah hal yang menyenangkan, ya happy gitu. Tapi kalau udah, wah nakutin gurunya nyubit gitu ya, masukin ke dalam kamar mandi. Kayak sudah ada ya gitu. Zaman dulu Tapi ada aja yang gitu. Tapi ya kalau sekarang memang sih setiap sekolah dia beda-beda ya gini cara mengajarnya. Dan sekarang kayaknya lebih better juga kan. Ngebandingin sekolah negeri sama sekolah internasional. Iya. Jadi ada yang berbeda, tapi itu PR memang PR. Bagaimana caranya kita bisa ya menciptakan itu kan tergantung banyak hal ya Kak, kayak resource, pendanaan itu kan juga affecting bagaimana delivering itu. Nah, tapi kalau terkait kebijakan ya, saya yakin lah kalau pemerintah udah mengeluarkan kebijakan pasti ada perhitungannya, ada analisisnya kan, kenapa sampai begitu. Mungkin melihat manfaat positif dari PAUD itu, nah tapi harus dilihat juga kesiapan masyarakat, gimana gitu kan, apakah pendanaannya, apakah semua orang tua bisa mengantarkan anaknya ke PAUD, nah itu harus dilihat lagi.
Oke, gitu. ya. Ya, yang masih bisa kita lakukan dulu. Yang masih Benar. jauh, ya, apalagi kok pautnya online ya, orang Iya, tuanya. mereka Kalau online. diwajibin, beli kuota aja untuk anak yang Benar, sekolah, benar, apalagi yang untuk prasekolah. benar. Ya, Itu jadi adalah kendala banget. Dan ini nyata gitu ya, belum artinya semua ketika bisa pakai kita broadband. benar ngobrol sama orang tua, ini di kota besar loh ya, satu nggak semua orang tua melek teknologi. Anak harus nge-zoom, orang tua nggak ngerti caranya pakai zoom gitu misalnya. Lah, anaknya kecil nggak ngerti makainya gitu kan. Terus ditemanin sama neneknya yang juga nggak ngerti ya, nggak bisa belajar gitu. Jadi ada beberapa barrier lah. Terus anak kecil belajar online ya, orang dewasa aja duduk berapa menit udah gelisah gitu ya, apalagi anak-anak. Jadi banyak tantangannya ya. Memang kita harus kuat dalam menghadapi ini semua. Tapi Oke. lama-lama pasti terbiasa. Mumpung masih punya waktu dan mumpung Hmm. kalau yang di luar Singaraja belum diwajibkan untuk itu, ayo manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bermain dengan anak karena penting banget. Setelah sejam kita ngomong ternyata penting banget bermain sama anak-anak yang ngasih selain quality time itu juga untuk Oh iya, quality itu juga. brainnya dia kan. Dan Oke. bermain tuh ya jangan cuma main sendiri kan, anak juga butuh teman interaksi gitu. Ya itu emang butuh Yes. seperti itu. Ada Hmm. pesan-pesan untuk para orang tua yang punya anak balita dan preschool gimana nih selama pandemi untuk mengoptimalkan perkembangan anaknya Iya, pesannya gitu ya. Tetap secara semangat. psikologi ya. Tetap Yes. semangat pastinya. Kondisi ini nggak mudah untuk Bapak Ibu sekalian gitu ya, buat orang tua, buat anak juga, buat satu anggota keluarga tuh nggak mudah gitu ya. Bagaimana kita bisa tetap stabil secara emosi, kita dibutuhkan banget tuh ya, stabil secara emosi supaya imun kita juga sehat gitu. Nah, tapi walaupun di tengah itu semua, jangan henti gitu untuk kita mesti ingat bahwa ini ada anak gitu yang perlu kita stimulasi ke depannya ya kan, dia kan akan menjalani kehidupan ini gitu, jadi kita perlu bekali dia dengan amunisi gitu ya. Saya selalu percaya kalau anak tuh perlu dikasih amunisi. Nah jadi jangan dilewatkan gitu stimulasinya, karena tadi ada window opportunity 1 sampai 5 tahun, kalau itu lewat udah nggak ada masa untuk ngulang itu. Nah bisa jadi delay Benar-benar. perkembangan gitu ya. Kalau delay perkembangan susah, kalau udah di atas 5 tahun brain plasticity berkurang, plastisitas itu sudah berkurang jelas, walaupun kalau dalam konsepnya sih kalau kita bicara tentang plastisitas otak masih bisa dilatih ya sampai tua. Cuman kan wiringnya tuh kerjanya tuh lambat. Nah, jadi tuh jadi PR. Nah, jadi sebelum terlambat ya kita penuhi apa kebutuhannya anak-anak itu. Oke. Karena Ya, masanya nggak bisa terima diulang. kasih. Oh, benar-benar Iya, banget iya ini bener kan Kak Kat, kalau dari saya precious dari time banget. kedokteran kan itu fase yang paling penting untuk tumbuh kembang. Makanya ada 1000 HPK itu kan juga gerakan pemerintah kan. Iya. 1000 hari pertama kehidupan, 3 tahun pertama itu memang paling krusialnya, 45 pengembangan. Oke, ya. Makasih banyak Adele untuk bincang-bincangnya malam Sama-sama. hari ini. Iya Terima Kak Kat, kasih juga semoga untuk membantu. teman-teman yang sudah bergabung. Mudah-mudahan Iya. bermanfaat.